Oke, Assalamualaikum, Pak Haji. Nggak ada suaranya, mikrofonnya masih mati. Ya, jangan lupa direkam, Pak. Udah langsung record ini. Iya. Gimana kabarnya Pak Haji, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Bang Esto. Ah, Alhamdulillah. iya. Kemarin bersama Irsyadul Ibad, SMP Irsyadul Ibad, kita dapat penghargaan sekolah Ah, yang PJAS aman. Ya, oke. Yang kantin ya? pangan jajanan anak sekolah yang aman. Ya, ya. Oke. Jadi tidak Iya. hanya kantin saja, kegiatan-kegiatannya juga bersama Irsyadul Ibad SMP 3. Hmm. Alhamdulillah. Hanya memang perlu perlu effort lagi itu penataan kantin yang harus Oke. harus harus Ya, dibenahin lah. selamat atau segitu, oke. Berarti kan sudah punya progres, punya prestasi sesuai dengan standarnya ini ya, apa namanya? Kesehatan ya. BPOM, BPPOM, BPOM ya. BPPOM, Pak. Oke, BPOM. Iya, oke. Ya ini Pak Haji, jadi mohon maaf saya belum bisa ke sekolah karena memang banyak kegiatan online nih, makanya ini kita juga coba ngobrol hari ini secara online juga. Saya Ya, kita ingin, manfaatkan teknologi. iyalah kita manfaatkan ya, walaupun kita berjauhan tapi tetap masih bisa komunikasi. Hmm. Jadi ingin melihat progres kegiatan yang SMP 1 Cimanuk lakukan. Mungkin kita bisa bahas salah satu yang sedang berjalan. Nanti bisa Ya, Pak Asep sampaikan, kemudian nanti kita coba diskusikan berdua ya. ya. Ya, oleh Pak Haji sampaikan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang satu saja dulu lah yang sekarang sedang berproses di sekolah yang Ya, memang menjadi program utama Pak Asep dengan rekan-rekan di sekolah yang sedang dilaksanakan. Seperti apa progresnya, kemudian nanti tujuannya apa, kemudian kalau nanti misalnya juga, ya tentu eh, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, kalau ada kendala, apa kendalanya, kemudian apa juga solusinya gitu ya. Monggo Pak Adi bisa disampaikan terlebih dahulu, saya menyimak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas, Pak Haji. Oke, jelas, jelas, jelas. Saya pakai speaker, Oke, jadi kedengaran sekali. oke. Ya, Eksternal. ya. Lebih dulu saya ucapkan terima kasih ini atas apa pendampingannya nih Pak ke Pak Haji Musa. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan ini mungkin berkaitan dengan salah satu kegiatan unggulan kita nih atau apa uh, kegiatan yang memberikan mudah-mudahan ini sebagai sebuah kegiatan unggulan lah ya salah satu maksud saya salah satu ini ada kaitannya juga dengan kegiatan bangunan jiwa dan raganya ini, yang proyek P5 di kelas 7 sebenarnya dilaksanakannya, tapi kita lakukan untuk seluruh siswa. Kegiatan bangunan jiwa dan raganya ini kita bagi ke dalam 3 tahap. Ya. Yang pertama untuk kegiatan pembinaan fisik anak-anak. Nah, ini sudah dilakukan dalam kegiatan insidentalnya ada dalam bentuk hiking rally yang dilakukan tepat pada tanggal 28 Oktober kemarin, Pak, hiking rally eh, yang dilakukan di sekitar sekolah. Ini kita bekerja sama dengan kegiatan pramuka. Ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah pembinaan bidang mental. Ini berupa kegiatan pendampingan dan informasi. Kita mengundang satu Pak Kapolsek yang alhamdulillah bisa hadir. Kemarin yang kebetulan Pak Haji juga bisa hadir waktu itu untuk memberikan arahan terkait dengan bahaya narkoba dan lain sebagainya. Kemudian minggu berikutnya kita mengundang dari pihak puskesmas. Ini kemarin itu diharapkan memberikan
informasi terkait kesehatan jiwa, kesehatan Hmm. mental ini, ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan insidentalnya yang berkait dengan kegiatan P5 Bangunlah Jiwa dan Raganya di SMP Negeri 1 Cimanuk. Nah, kegiatan insidental yang dari Puskesmas kita fokuskan ke kelas 7 kemarin, Hmm. ke kelas 7. Nah, kemudian kita juga menyiapkan satu kegiatan atau satu program kegiatan yang disebut dengan pembinaan mental bidang keimanan ketakwaan, yaitu sholat dulu berjamaah yang kondisinya kalau sejak awal launching itu penuh, itu musola laki-laki itu dan musola Hmm. perempuan itu penuh. Hmm. Tapi semakin ke sini semakin menurun ini, Hmm. ya, jumlah siswanya nih yang itu berpartisipasi Oke. gitu. Semakin menurun, sehingga kami melakukan refleksi dan apa, kira-kira apa ini yang penyebabnya yang membuat kondisi seperti ini. Hmm. Itu setelah saya coba diskusi dengan teman-teman guru dan teman-teman DKP, salah satunya mereka masih belum menyadari secara apa, secara pribadi bahwa itu merupakan sebuah kebutuhan atau kewajiban, ya. Hmm. Kemudian juga perlu didorong juga oleh para wali kelas dan oleh guru yang bertugas untuk mendampingi anak-anak nih. Kemudian saya sempat Oke. membuat jadwal imam, udah Oke. itu buat jadwal imam sholat duhur itu secara bergiliran, dan tidak cukup untuk satu kali tarikan, biasanya sampai 2 atau 3 kali Pak, kalau di awal-awal itu, ya. Ya, kalau sekarang satu tarikan pun paling 3 saf, satu kelas itu paling 3 saf itu, dan itu harus 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 guru pembina OSIS itu harus ke kelas-kelas ngejar-ngejar Pak, ngeprakan. Jadi masih masih harus Nah, dikejar-kejar ya. ya masih kejar-kejar. Kemudian saya diskusi lagi, coba Pak katanya di absen, Hmm. ya, di Hmm. absen. Oke, kita coba di absen. Kita siapkan absennya ya, di depan musola itu. Kemudian setelah itu nah, timbullah masalah Pak setelah dengan absen manual itu, sehingga numpuk itu. Jadi yang petugas ngabsennya kewalahan Pak. Waduh, jadi chaos ya kondisinya. Memang anak-anak agak terdorong Pak untuk adanya absen itu gitu. Hmm. Nah, kemudian uh, karena kewalahan itu si tukang absennya nyerah Pak, angkat tangan lagi. Oke. Akhirnya saya coba dengan absen, karena tetap dengan absen itu ada pengaruh terhadap partisipasi anak-anak untuk ikut sholat. Nah, itu saya pergunakan, nah, coba kita pakai absen absen digital gitu ya. Kita Ya. menggunakan Ya. Oke. spreadsheet, Oke. kemudian di-share ke wali kelas, ya. Wali kelas menugaskan, ada yang menugaskan, ada yang langsung ngecek gitu ke apa, ke siswa, ke kelas itu. Jadi selesai istirahat sebentar, mereka ngecek tuh. Nah, diinput lah di dalam spreadsheet yang sudah disiapkan itu, ada yang sholat, ada yang Hmm. belum. Nah, kemudian ada pengaruhnya tuh, Hmm. Hmm. ya. Tapi lagi-lagi wali kelasnya ini Pak salah satunya, salah satunya. Jadi ada yang mau ngecek langsung, ada yang tidak. Nah, kemudian uh, ini saya coba kembali. Ini belum ini ada usulan, Pak, gimana kalau pakai sistem barcode? Jadi anak yang habis selesai sholat itu siapkan satu buah HP untuk nyekan barcode. Jadi cepat tuh. Jadi tidak numpuk dan wali kelas tidak terbebani oleh itu, Pak. Jadi Oke. saya cek itu tetap wali kelas juga keteteran. Mereka berebut dengan waktu istirahat mereka di jam kedua itu, Pak. Hmm. Gitu. Jadi Hmm. saya maklumi juga. Aduh, berarti agak berat ini untuk ditugaskan ke wali kelas. Nah, ditugaskan kepada seseorang juga berat gitu, Ya, untuk ya. mengecek jumlah yang begitu banyak itu. Nah, ini. Nah, itu Pak, Oke. upaya-upaya yang Ya, sudah ya. dilakukan untuk meningkatkan jumlah partisipasi. Hmm. Nah, mungkin Bapak punya solusi lain, tapi ini
solusi tadi, usulan tadi untuk sistem barcode sedang saya siapkan gitu Pak. Mau dicoba juga nih. Hanya belum belum sempat ini, kalau belum sempat untuk Oke. diimplementasikan ini. Oke ya. Ya, Kita coba apa namanya? Saya ingin melihat secara detail dari awal ya Pak Haji, Pak Asep. Jadi intinya ini sekolah ini sekarang sedang membiasakan ya betul. kegiatan apa bimbingan mental itu melalui sholat duhur berjamaah gitu ya. Ya betul. Eh, Nah, kemudian ini berarti ini dilakukan oleh semua siswa kelas 7, 8, 9. 789, 789. Secara bersamaan, tapi tempat sholat musolanya muat ya. Untuk, nah itu untuk teknis kita bagi dua Pak. Hmm, Yang di musola hmm, khusus perempuan secara bergiliran mereka, hmm. dan di perpustakaan. Oh, Ya, perpustakaan. kemudian untuk yang laki-laki saya Hmm. tempatkan ada kelas khusus Pak. Ada ruangan khusus kelas yang tidak dipakai. Oh, ada ruang kelas. Oke, Ya. ya. Insya Allah Artinya, muat lah. Kita juga menyiapkan terpal juga untuk di luar kalau misalnya kondisinya penuh full. ya, Gitu. artinya dari sisi sarana siap ya, artinya muat begitu ya Insya untuk Allah ya. udah disiapkan untuk Tempat laki. wudhu juga ada 10 Pak. Tempat wudhu ada 10. Untuk laki-laki 10 saya siapkan. Hmm, Yang perempuan itu ada oke. ada 8, 7, 7, Hmm. 7. Jadi Ya, meskipun secara bergiliran mereka berwudhu itu insya Allah muat. oke. Hanya ini tampaknya orang, jadi guru itu harus ke kelas ngejar-ngejar pas itu Berarti waktu yang berarti masalah utamanya ini kesadaran siswanya untuk sholat jamaah itu belum betul, belum betul, maksimal gitu ya. belum ya Oke. Nah, ini berarti masalah kesadaran. kesadaran siswa yang belum maksimal. Nah, sedangkan ada perbedaan nggak Pak ini dari anak kelas 7 dibandingkan dengan kelas 8, oh, 7, 8 ya, 7, 8 dengan kelas 9. Saya ingin membandingkan gini, kan tadi kan sudah ada proyek P5 yang terkait Ya, dengan eh, apa nih? P5-nya itu tema bangunlah jiwa dan raganya. pengguna jiwa dan raganya. Ini kelas 7 saja atau kelas 7, 8 nih yang proyek tema ini? 78 Pak. Jadi Ya. pelaksanaannya Hmm. yang untuk kegiatan eh, informasi tentang mentalnya kelas 7. Nah, Hmm. untuk kegiatan fisiknya kita ikutkan semua Pak. tujuh Oh, delapan sama. sembilan kegiatan hiking rally-nya. Oke. Tapi proyek ini sebetulnya adanya di kelas 7 saja. Di kelas 7. Di kelas 7. Nah, maksud saya ingin eh, melihat ada nggak perbedaan kesadaran anak-anak ini dari kelas 7 yang memang sudah dibiasakan melalui proyek yang memang sudah sebelumnya kan proyek ini kan sudah sebelumnya dilaksanakan ya. Ya. Dibandingkan dengan kelas 8 kelas 9 yang memang kelas 8 belum sampai ke proyek itu gitu atau belum dikuatkan melalui proyek bangun jiwa dan raga apalagi kelas 9 gitu ya. Ini ada perbedaan nggak Pak? Nah, ini saya belum belum melihat datanya nih. Nah, Belum melihat datanya. Tapi yang rata-rata yang mudah diarahkan itu uh, adalah yang kelas 7 dan 8, Mbak. Yang mudah diajak ini hmm. Nah, dibanding dengan kelas 9. jadi artinya kelas 9 justru yang sudah lebih banyak sadar untuk sholat jamaah, maksudnya seperti itu. Justru yang sulit. Ya, itu. Berarti yang sulit Yang untuk sulit. ikut jamaah kelas 9 berarti kan yang Ya, yang memang belum dikuatkan melalui proyek lah katakanlah seperti itu. Berarti ya, kalau ya. secara kasarnya ya, secara kasar kan mungkin bisa diambil. Ya nanti kecuali misalnya Pak Haji punya data real misalnya berapa partisipasi kelas 7 kelas 8 bandingkan dengan kelas 9 berapa persen misalnya. Nah, artinya sebetulnya permasalahan-permasalahan yang tadi muncul untuk membuat absen dengan berbagai macam cara, tetap ada apa ya, ada kekurangan, ada kesulitan Ada ya, ada kendala. kendala. Mau absen manual, mau absen digital, maupun nanti dengan barcode pun gitu ya. Kalau menurut saya kira
ketika anak-anak ini kesadarannya masih masih kurang gitu ya, berarti kan mereka ngejarnya ngejar absen gitu kan, ngejar absen bukan Ya, ngejar. Nah, nah itu ya memang dengan karakteristiknya siswa di SMA Cimanuk yang selama ini saya ketahui, selama ini Pak Haji juga sampaikan, untuk beberapa kedisiplinan itu kan harus dengan berbagai macam cara gitu ya. Nah mungkin ini juga ya betul betul. bagian dari itu gitu. Tapi nggak ada salahnya, nggak ada salahnya bahwa tetap kita juga memantau mereka melalui absen dengan berbagai macam cara. Ya tentu nanti dengan mau dicoba dengan sistem barcode pun ya boleh saja dicoba, tapi nanti kemungkinan ada kendala seperti tadi antrian-antrian misalnya itu ya harus bisa ditangani ya tetap. Nah, karena tadi eh, yang masalah utamanya kesadaran tadi. Nah, artinya gini, ada nggak cara lain untuk meningkatkan kesadaran kesadaran siswa ini? Kalau tadi sudah dicoba melalui P5 di kelas 7, ya, mungkin dari pengalaman di P5-nya kelas 7 kaitan dengan pembinaan mentalnya sehingga mereka menjadi punya kesadaran. Nah, ini dimungkinkan nggak ada aktivitas yang di dalam pembiasaan ini membuat anak-anak itu punya kesadaran dalam menjalankan ibadah khususnya jamaah sholat duhur ini tidak hanya kelas 7 tapi semua 7, 8, 9 gitu. Mungkin nggak ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kesadaran anak dalam melaksanakan pembiasaan ini gitu Pak Asep. Selain tadi dicoba dengan menggunakan absen itu gitu. Ya, upaya lain diantaranya memberikan penyadaran melalui guru PAI, Pak ya. Hmm. Ketika pembelajaran PAI, kemudian BTK juga sama kan kita punya ada Hmm. mulok. Hmm. Kemudian juga ketika Jumat ada tausiah, ya kan? Hmm. Tausiah singkat baik dari siswa maupun dari guru. Itu juga sudah dilakukan untuk membangun kesadaran diri. Hmm. Kemudian juga seringkali saya juga di upacara-upacara ya menyampaikan Ya, satu tentang acara ya. pentingnya atau ketika saya atau kegiatan PABI Pak, Hmm. kegiatan PABI. Nah ini kemarin acara kemarin itu Muludan Pak tolong selipkan tentang kewajiban uh, ibadah Hmm. menjalankan ibadah sholat yang kita sedang membangun anak-anak untuk mau sholat berjamaah di sekolah gitu. Karena belum tentu kalau pulang ke rumah itu belum tentu mereka ikut sholat Hmm. ya. Oke. Nah kemudian juga dengan dibantu peran orang tua Pak, ini justru yang penting ini Hmm. mengontrol anak-anak di Oke, oke. rumahnya nih. Oke. Nah Nah, hanya sudah mungkin sejauh intensitasnya. mana nih? Sudah sejauh mana nih melibatkan Nah orang kalau tua yang untuk meningkatkan kesadaran anak ini? Hmm. Kalau orang tua kita kerjasamanya ketika orang tua kemarin itu kan ada kegiatan untuk persiapan proyek tuh. Hmm. Kita menitipkan pesan ya Hmm. dan Oh, ngobrol dengan para orang tua kan menentukan tema proyek kan kemarin kita ya. minta bantuan orang tua untuk memberikan masukan gitu. Tema apa nih yang penting? Hmm. Ya. Nah, kemudian kita menyisipkan itu informasi itu. Kemudian juga melalui forum WA Group Pak, Hmm. WA Group orang tua. Nah ini saya belum bisa memantau nih efektivitasnya nih apakah Hmm. Hmm. eh, Oke. kondisi WAG orang tua ini berjalan atau tidak ini. Jadi kita bisa memberikan, saya belum bisa memberikan laporan sejauh mana ini. Oke. Kemudian kan kalau pertemuannya orang tua kan kita jarangan Pak, paling satu semester 2 kali lah ya. Hmm. Hmm. Di tengah-tengah dan di kegiatan akhir nanti di Ya. pembagian eh, rapot biasanya kita bagian juga rapor. melakukan hadir. Hmm. Nah itu juga kita ingin Sampaikan ya. menyisipkan, Hmm. menyampaikan pentingnya sholat berjamaah juga mereka supaya Hmm. bisa memantau di rumah gitu. Hmm. Gitu. Oke. Mungkin nggak Pak Asep, misalnya kesadaran kesadaran anak untuk berjamaah sholat dohor, khususnya di sekolah yang ingin ditunjukkan, digalakkan, ini juga pengaruh dari kebiasaan mereka berjamaah di lingkungan masyarakatnya atau di lingkungan rumah tinggal mereka gitu ya. Nah,
Maksud saya kalau memang ini ada kemungkinan misalnya kesadaran itu juga dibangun dari lingkungan rumah atau lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, itu berarti kan kita bisa memotret kebiasaan mereka berjamaah itu ya saat mereka beraktivitas di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi Pak Asep sudah katakan guru PAI memberikan bimbingan, guru PTQ memberikan bimbingan, guru-guru yang lain ada Jumat ibadah kajian Jumat pagi, upacara PAB dan lain-lain ini ternyata masih belum berdampak. Nah, mungkin kita bisa memantau gitu ya, memantau anak-anak saat mereka menjalankan ibadah khususnya jamaah sholat di rumah gitu Pak. Jadi kalau tadi ada kerjasama dengan orang tua, nah itu kan tadi kan Pak Sep belum juga bisa melihat di WA Group sudah Ya, seefektif apa gitu ya. Eh, ya, menyampaikan kepada orang tua juga saat proyek sifatnya sosialisasi memberikan masukan saya kira seperti itu ya. Nah, eh, ada nggak kira-kira yang bisa Pak terpikirkan oleh Pak Sep nih apa ya yang harus dilakukan sehingga anak-anak itu terpantau saat mereka jamaah di rumahnya sehingga nanti bisa kita dapatkan data juga melihat kesadaran mereka itu di sekolahnya ada nggak terkait dengan itu gitu terkait dengan kesadaran jamaah mereka di lingkungan masyarakat tergambarkan nggak Pak Asep kegiatan seperti apa nih yang bisa dilakukan. ya, paling kita bisa memberikan kuesioner, Pak, atau Mm-mm. dalam bentuk buku apa? Kalau buku kegiatan harian di rumah Nah itu yang yang saya maksud. dipantau, yang ditandatangani oleh orang tua. Nah, jadi Nah, ada buku pemantauan gitu ya. Jadi nanti guru PAI itu tidak sekedar memberikan nasihat, tapi betul-betul memantau praktek anak-anak sholat berjamaah ya, gitu. Nah, ya tentu khususnya memang lebih ke anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan kan memang jamaah kan di rumah gitu ya. Tapi ya kalaupun di rumah ya tadi upayakan ada jamaah dengan ibunya misalnya gitu atau dengan tetehnya. Nah, ya paling tidak ada pemantauan seperti apa mereka melaksanakan sholat di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Eh, ya kayak kalau dulu mungkin ya, ada semacam pemantauan saat bulan Ramadan gitu ya. Tapi ini betul-betul dilaksanakan tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan setiap hari. Ada buku pemantauan nih. Nah, kira-kira menurut Pak Haji bisa nggak ini dilakukan? Peluangnya seperti apa? ya. Kemarin itu saya melihat salah satu wali kelas Ah, menyampaikan dan melaksanakan konsep itu, Pak, dan dia sudah memperlihatkan formatnya ke saya di ah, 9A, yaitu Pak Budiono. Pak, saya hmm, mau bikin pantauan sholat di rumah hmm, untuk hmm, mendorong siswa bisa mau sholat. Nah, saya belum tanya kembali nih apakah hmm, efektif atau tidak hmm, di kelas 9A ini. Tapi memang eh, bisa kita lakukan, Pak, itu hmm. dengan semua, tapi oleh semua wali kelas atau semua guru Ya. PAI, Hmm, ya, dan bisa dilakukan dalam bentuk daring, Pak, melalui spreadsheet yang daring gitu, hmm. tanpa Nah, pakai kertas. Nanti juga, tapi saya sedang membicarakan, hmm, saya mau coba apa kegiatan tersebut bisa dilakukan atau tidak. Jadi uh, ini mungkin salah satu solusi yang untuk membangun kesadaran siswa untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat, ini ya, kewajiban sholat, karena saya menganggap penting ini sholat ini, dan juga mungkin semua juga harapannya seperti itu, ya, ya. sehingga di sekolah juga ada kesadaran gitu. Hmm, Saya belum bisa berlanjut ke sholat sunat duha misalnya di sekolah sebelum ini bisa berjalan efektif dulu nih, Pak. ya, Ini kita mau ini. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh salah satu guru wali kelas, Pak, di ya. sini. Nah, hanya saya belum pantau nih sejauh Hmm. mana efektivitasnya ini, Nah, gitu Pak. Ya. jadi alternatifnya bisa itu dilakukan oleh wali kelas atau juga bisa dilakukan oleh guru PAI, tapi tetap Ya, iya, kerjasama itu dengan bisa. wali kelas gitu kan ya. Jadi ada Ya. atau oleh wali kelas, tapi guru PAI juga memantau gitu kan hasilnya gitu. Nah, itu salah satu ya Pak Haji ya yang saya kira kalau di sekolah itu hanya jamaah sholat dohor saja, tapi kan sebetulnya lebih banyak mereka jamaah sholatnya di Di rumah. rumah. Jadi tadi mudah-mudahan alternatif solusi satu itu akan bisa ya tadi ya
Pak Asep bisa melihat Ya, yang sudah dilakukan oleh salah satu wali kelas seperti apa dampaknya atau apa namanya ya, keberhasilannya. Dan saya kira kalau secara teori sih ya pastinya ini eh, kan gini, kalau kalau jamaah di sekolah mah cuma sekali, sementara yang 4 waktu sholat yang lain kan adanya di rumah ya, justru berarti kan lebih banyak mereka ya. mengerjakan itu di rumah. Nah mudah-mudahan kalau itu dipantau nanti Terutama ada, sholat subuh. nah termasuk itu nanti terutama ini sholat Ah, subuhnya seperti apa gitu. terutama Nah sholat itu subuh. nanti mudah-mudahan berdampak lah gitu terhadap kebiasaan mereka secara menyeluruh ya dalam eh, berjamaah sholat. Nah, tapi ini Absen secara lanjutkan absen. gimana? Program absensinya lanjutkan terus ya. Nah itu dia Untuk makanya data. makanya makanya ini nanti gimana nih? Apakah absen tetap berjalan gitu ya? Kalau ya saya kira untuk melihat tadi berapa partisipasi mereka di Hmm. jamaah sholat dohor tetap harus ada data ya. Berarti Ya, absen betul. absen di sekolah tetap ada sehingga nanti bisa dibandingkan, bisa disandingkan dari data pemantauan di rumah dengan data kehadiran anak-anak di sekolah. Nah, Ya. dan saat sholat jamaah di sekolah maksud saya. Nah, ini Ini satu. bisa jadi best practice, Pak Haji. Nah, itu yang saya juga ingin ingin sampaikan. Nanti kalau ini benar-benar, nanti kan Pak Haji kan bisa Untuk melihat. pemantauan kegiatan sholat di Nah, rumah untuk nah, meningkatkan partisipasi nah, uh, gitu. Ada keterlibatan ketakwaan di sekolah. ada relevansi enggak, ada signifikansi enggak nih, gitu kan. Itu satu lah. Nah, ada peluang cara lain nggak Pak untuk tadi kan masalahnya kesadaran siswanya nih. Kalau tadi ada ceramah itu setiap hari Jumat ya, kajian kajian pagi Jumat pagi gitu ya. Kemudian ada insidental upacara PHBI. Nah, eh, mungkin nggak kalau misalnya setiap pagi itu ada semacam kultum gitu ya, atau Hmm. apa nih siraman rohani yang sifatnya tidak terlalu lama tapi betul-betul bisa mengena bagi siswa untuk meningkatkan kesadaran kesadaran dalam eh, beribadahnya gitu. Bahkan mungkin tidak hanya kesadaran ibadah ya, kesadaran dalam semua hal baik kedisiplinan, belajar dan lain-lain gitu. Ada kegiatan rutin apa nih Pak Joseph setiap hari di pagi hari sebelum masuk kelas? Sebelum masuk kelas ini, setiap hari itu sebenarnya terisi pagi sore. Senin itu upacara, Hmm, kemudian Selasa itu kita olahraga bersama hmm, itu untuk membangun fisik hmm, mereka. Kemudian juga Rabu itu kita mengadakan tadarus bersama juz amma juz 30 hmm, ya untuk membuka ingatan mereka hmm, supaya mereka terbiasa dengan surat-surat pendek. hmm, Kemudian Kamis literasi ya. Kemudian Jumat Jumat apa Sabtu jam 7 itu adiwiyata sebentar sampai hmm. jam 7.30. Nah, ini yang kegiatan kultum pagi ini bisa dimasukkan di sela-sela sebelum mereka melakukan aktivitas Nah, lainnya. ya Nah, itu. itu. Nah, Jadi itu. sebelum olahraga hari Selasa, kultum dulu gitu kan. Nah, Gitu. 3 menit saja cukup ya. Mm-mm. Gitu. Sebelum upacara hari Senin, kultum dulu nih sambil membereskan barisan misalnya gitu kan. Jangan Bisa, lama-lama. bisa. Berarti setiap hari bisa disisipkan tuh maksud saya gitu. Bisa, bisa. Nah, Kemudian di jam pertama itu kita guru-guru wajibkan 10 menit literasi. Itu mm, bisa mm. bisa dimasukkan ke situ. Nah, Dan bisa disisipkan gitu, Pak. Jadi oke. semakin banyak. Nah, Ya, ini tergantung kreasi guru-guru dan pembimbing pembiasaan ini Pak nah, apa buat nah, apa narasi-narasinya gitu Pak nah. ya kan jadi kadangkala ada yang tidak bisa bercerita dulu untuk masuk ke arah kewajiban itu gitu ada yang langsung saja ayo sholat gitu nah seperti Hmm, itu ini hmm. yang harus dibangun untuk Bapak Ibu guru Pak jadi ini juga Oke. penting jadi ada tiga kalau yang saya lihat Hmm, untuk membangun kesadaran diri anak nah, itu melalui
buku pantauan, Heeh. kemudian turun lagi di seluruh kegiatan, kemudian ini memberikan melatih guru untuk membuat narasi singkat untuk Hmm. menyadarkan siswa ini Hmm. penting. Karena Oke. tidak semua guru pandai ini Pak. Heeh. Oke, oke. Nah, ini. Ya. Oke. Ada lagi nggak Pak kira-kira nih yang bisa nih? Eh, ya saya kira kita nanti bertahap saja Pak Tetap Jasep. aja betul Pak. Ya, Ya, jadi bisi kalau were Pak guru-guru di sana. oke, ya. Jadi kita coba dulu tahap tahap gitu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, nanti bisa kan bulan depan kita evaluasi lagi apakah ini sudah bisa berjalan, hasilnya maksimal. Kalau misalnya perlu ada tambahan lagi ya nanti kita coba cari alternatif-alternatif yang lain. Gitu ya mungkin ya Pak Jasep ya. Ya, Mm-mm. oke oke Pak. Oke, Ya. berarti tiga hal bisa kita Ya, simpulkan ya untuk bisa dicoba untuk diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa dalam baik dalam menjalankan ibadah khususnya sholat atau jamaah maupun secara umum dalam kedisiplinan lah begitu ya siswa di sekolah. ya, Oke, eh, cukup saya kira ya Pak Jasep ya. ya. Oke Pak, terima kasih. Sebenarnya banyak ini masalah ini. Ya, hari Tapi ini satu masalah ini mudah-mudahan bisa bisa merembet ke menyelesaikan ke menyelesaikan yang lain yang lain. nantinya. Oke. Untuk karena kan intinya kesadaran atau Nah, menyadarkan siswa. nah. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak Haji ya. Oke, sama-sama Pak Joseph. Terima kasih juga ini meluangkan waktunya dan mohon maaf kalau Ya, ya saya baru bisa melakukan pendampingan dengan ya seperti biasanya kita bagaimanapun ya eh, dengan memanfaatkan teknologi ya kita menjadi bisa melakukan ini walaupun kita berjauh. ya, Baik, Pak Joseph, ya. selamat melanjutkan menjalankan Jangan aktivitas. lupa di foto juga Pak, screenshot. Oh, screen ya. Bentar, Ah, sebentar. screenshot. Ya. Oke, sudah screennya dapat. Hmm, nggak boleh pakai jari ya sekarang mah ya. Ya, nggak boleh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Joseph dan Ya, ya sama-sama. semoga tambah maju, tambah sukses sekolah Ya, baik dalam pelaksanaan sekolah penggerak maupun secara keseluruhan ya untuk memberikan layanan ya. terbaik bagi siswa dan memberikan prestasi terbaik bagi siswa dan prestasi bagi sekolah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ji. Ya, sama-sama.